Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita setelah Selasa kemarin saya izin tidak bisa hadir karena satu kepentingan keluar kota. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu tentang Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Dimana pada malam hari ini kita masuk ke dosa besar yang ketiga, Al-Kabiratus Salisah, dosa besar ketiga. Setelah beberapa kali pertemuan kita mengkaji dosa besar yang pertama adalah asyirku, yaitu perbuatan syirik. Kemudian yang kedua adalah qatlun nafs, yaitu pembunuhan atau membunuh. Maka pada pertemuan malam hari ini insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan sampai waktu Isya tiba, kita akan mengkaji tentang as-sihr, yaitu sihir. Di mana sihir ini di dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi, yaitu Al-Kabair, itu menjadi urutan ketiga dosa besar. Setelah syirik, setelah membunuh, maka beliau Imam Adz-Dzahabi menyusun ataupun meletakkan sihir merupakan dosa besar urut ketiga. Sihir, tukang sihir itu kafir. Ya. Jadi tukang sihir itu tidak hanya dosa besar, tapi dia jatuh pada kafir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yang lengkapnya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnas syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i waz zawji wa ma hum bidarrina bi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labisa ma syaraw bi anfusahum law kanu ya'lamun. Inilah dasar yang dijadikan oleh Imam Adz-Dzahabi menukil tentang ayat sihir dan menetapkan berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah bahwa tukang sihir itu kafir. Ya, tidak hanya dosa besar, kafir. Sebelum lebih lanjut, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam salah satu syarahnya, ya, tentang syarah kitab yang sama dengan Al-Kabair, dinukilkan satu definisi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata bahwa sihir ialah
ikatan-ikatan buhul. Ya, biasanya mungkin berupa ikatan-ikatan gitu. Dan mantra-mantra dan tiupan-tiupan. Busan ya. Busan subur ya. Yang dipergunakan oleh tukang sihir untuk menimpakan keburukan pada orang yang disihir. Di antara sihir ada yang sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia. Tetapi tidak semua orang meninggal dunia karena sihir. Khawatir saya panjenengan nanti setelah ngaji tentang sihir, setiap ada orang meninggal kita kalau ada kelainan orang medis kok wah ini kena sihir. Ya, tidak. Tetapi di sini Syekh Utsaimin mengatakan di antara sihir ada yang sampai menyebabkan seseorang meninggal dunia, membuatnya sakit, ya, membuatnya sakit, dan dunia medis mengakui, kabeh normal kabeh, data-data laboratorium, data-data foto rongsen apa-apa normal kabeh, digawa ngalor ngidul sampai pada profesor yang terpinter pun tidak menemukan apa-apa. Ning loro ning IJI dan sebagainya ya. Di foto rongsen ngalor ngidul CT scan tidak ketemu, ya. Tetapi ternyata sakitnya masih saja. Ya, membuat seseorang jenenge sakit atau membuatnya hilang akal. Ada juga yang sampai membuat seseorang benar-benar terikat pada orang lain atau membuat seseorang benar-benar terlepas dari orang lain. Seperti diketahui sihir terdiri dari berbagai jenis dan semuanya diharamkan. Nabi berlepas diri dari orang yang melakukan sihir dan orang yang menyuruh melakukan praktek sihir untuknya. Itu sihir. Jadi sesuatu yang diperbuat oleh ahli sihir, ya, di mana bisa melalui suatu ikatan-ikatan buhul atau mantra-mantra atau tiupan, di mana ditujukan untuk menimpakan keburukan pada orang yang disihir. Tentu catatannya biidznillah. Semua terjadi juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sihir itu tidak mungkin akan terjadi pada orang yang disihir kecuali memang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam suatu hadis yang sangat panjang, di antara termaktub dalam kitabnya Imam An-Nawawi, Arba'in An-Nawawiyah, ya, hadis ke-19, ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Siapa itu Abbas? Ya, berkali-kali beberapa pertemuan kami sampaikan, Abbas itu yang kalau dengan bapaknya Rasulullah itu kan tunggal. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Abbas menurunkan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abdul Muthalib menurunkan Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imbang. Sementara Abbas dan Rasulullah itu terpaut usia sekitar 3 tahun. Allah alam apakah lebih tua Rasulullah atau lebih tua Abbas, yang jelas terpautnya hanya 3 tahun. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Makanya meskipun beliau itu usianya muda, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Abdullah bin Abbas. Allah alam dalam suatu sirah disebutkan ketika Rasulullah wafat, ini Abdullah bin Abbas itu baru usia sekitar 13 atau 14 tahun. Kalau zaman sekarang ya SMP kelas 1, ya, itu Rasulullah meninggal dunia, wafat. Ya. Di dalam hadis yang sangat panjang, di antaranya Rasulullah mengatakan pada Abdullah bin Abbas, memberikan nasihat, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah pada Allah, jangan pada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, ista'ana yasta'inu isti'anah, minta pertolongan, maka mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah wahai nak, yaitu pada anal ummata law ijtama'at, seandainya manusia itu bersekupul ala yang fa'uka bisyai'in, dan mereka sepakat untuk memberikan sesuatu kebaikan pada kamu,
lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Niscaya kesepakatan tentang kebaikan yang akan diberikan kepada kamu tadi tidak akan terjadi kepadamu kecuali kalau itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala ayaduruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Dan sebaliknya, seandainya umat itu tadi ijtama'u, mereka berkumpul dan bersepakat ala ayadurruka untuk mencelakakan kamu bisyai'in dengan sesuatu lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Niscaya kesepakatan mencelakakan kamu tadi juga tidak akan pernah terjadi kecuali kalau itu dalam tanda kutip memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah maka sihir itu tidak akan terjadi kecuali memang ngepasi memang ketetapan Allah terjadi demikian. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, kembali ke surat Al-Baqarah ayat 102 tentang masalah sihir tadi yang telah saya bacakan. Saya bacakan artinya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, artinya tidak berbuat sihir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir, artinya setan-setan yang mengajarkan sihir pada manusia-manusia. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babylon, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mayuhariku bainal mar'i wa zauji. Sihir itu diantaranya bisa menyebabkan pegatan. Tapi tidak semua pegatan disebabkan oleh sihir. Tondo-tondonya apa Pak? Saya ngaji saya ya bareng-bareng. Ini bojoku ini puri apa sihirnya? Ya, dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Yang di depan saya bacakan hadis dari Imam Bukhari tentang Abdullah bin Abbas, nasihat Rasul kepada Abdullah bin Abbas, bahwa sesungguhnya lam ijtama'at, seluruh umat berkumpul ala yanfa'uka untuk mendatangkan suatu manfaat kepada kamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Mereka tidak akan mampu kecuali memang itu memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seandainya mereka ijtama'u ala ayadurruka bi syai'in, mereka berkumpul juga dan sepakat membuat kecelakaan pada kamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaika. Itu pun tidak akan pernah terjadi kecuali memang itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qad jafatis suhuf wa rufi'atil qalam. Pena telah kering dan lembaran telah kering dan pena telah diangkat. Jadi titik tangkapnya, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sihir itu ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka ketahui. Itulah bapak-bapak ibu-ibu tentang ayat yang berbicara tentang sihir. Sihir itu nyata. Sihir itu nyata. Karena mohon maaf, ada di antara kaum muslimin yang tidak mempercayai keberadaan sihir. Dianggap itu takhayul, dianggap itu dan sebagainya. Sihir itu nyata. Ya. Baik dari Al-Qur'an maupun dari dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya bapak-bapak ibu-ibu, kita pernah mendengar kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menyampaikan
tauhid ya kepada Firaun dan kaumnya ya ya. Maka pada waktu itu kan Nabi Musa, Firaun menantang kepada Musa untuk dilakukan suatu adu musabaqah ya. Adu menang-menangan ya. Maka kan pada waktu itu Firaun mengumpulkan ahli sihirnya itu. Dikumpulkan semua para top-the-topnya tukang sihir dikumpulkan semuanya. Ya. Untuk apa? Untuk mengalahkan Musa. Ya. Maka betul sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taha, ya. Dan yang terlihat oleh Musa itu bukan tali tidak, tapi tetap di mata Musa itu terlihat seperti ular. Ya. Allah alam. Bolehkah kita katakan bahwa Nabi Musa juga sempat dalam tanda kutip tertipu dengan sihir? Ya. Loh nyatanya ngono. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam diri Musa sempat ada rasa takut melihat ular bohlo klingsi bohlo apa ya. Wayu melempar yang itu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Toha ayat 65 dan seterusnya. Qalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwalaman alqa. Para ahli sihirnya Firaun itu mengatakan, wahai Musa, ini arep pertandingan ning jeng duwe adab. Monggo panjenengan riyen apa kula riyen Musa. Kaya ngono. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, imma antul qiya wa imma annakuna awalaman alqa. Sing lempar masing-masing senjatanya. Musa kan tongkat. Bama biyaminika ya Musa, qala ya asaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sing mbok cekel kuwi apa nang tangan-tanganmu iki Musa? Oh niki tongkat Gusti. Ini tongkat ini. Ya. Ya saya gunakan untuk berteken, saya gunakan untuk ngambil rumput, saya gunakan untuk dan lain sebagainya. Ya, itu adalah tekennya Nabi Musa. Ya. Maka para ahli sihirnya Firaun itu mengatakan, wahai Musa, silahkan Anda dulu yang melempar tongkat atau kami yang akan melempar tali-tali kami. Ya. Qala bal alqu. Maka Nabi Musa mengatakan, kamu dulu aja lah lempar. Fa'idha khibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sirihim annaha tas'a. Maka terlihat oleh Musa, ya, silakan kamu melemparkannya. Maka tiba-tiba tali-tali yang tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa ini, ya. Itu seakan-akan ya merayap cepat karena sihir mereka. Ya. Di mata Nabi Musa itu bukan lagi terlihat sebagai tali, tapi ulo, ya, ulo. Ya. Artinya apa? Sihir itu nyata. Ya. Nabi Musa pernah melihat. Ya. Maka ayat selanjutnya fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Ya. Maka Musa merasa takut di dalam hatinya. Betok rayap sebagainya. Ya. Tapi Allah mengatakan qulna la takhaf innaka antal a'la. Musa tenang. Kamu pasti menang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, saya ingin mengatakan bahwa sihir itu nyata. Bukan tahayul, bukan khurafat, nyata ada. Ya. Bahkan Allah menyebut lagi bahwa Allah menyebut dalam Al-Qur'an tadi tentang Musa dan juga bagaimana asbabun nuzul surat Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Yang Allah alam dikisahkan di dalam beberapa tafsir itu adalah berkenaan dengan Nabi Rasulullah Muhammad SAW sedang terkena sihir pada waktu itu. Ya. Lalu diruqyah oleh Jibril, ternyata beberapa mungkin rambut beliau itu terkena sihir oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan itu tidak mempengaruhi kenubuan Rasulullah. Karena ada di antara kaum muslimin yang mengatakan orang ini tidak ada. Yang ngaku orang kena sihir. Ya. Yang kita diminta diberitahu untuk berlindung dari sihir-sihir tersebut. Ya. Ikhwani billahimakumullah. Jadi sihir itu nyata dan tukang sihir itu adalah kafir, statusnya kafir. Bukan hanya dosa besar, ya, tapi kafir. Dan hukumnya adalah dibunuh di dalam Islam. Ya. Tapi lagi-lagi saya katakan
bukan kita yang membunuh. Bukan kita yang membunuh. Nanti ngerti tukang sihir untuk jalan dengan bunuh. Bukan kita. Yang benar adalah Amirul Mukminin, adalah pemimpin pemerintah yang membunuh atas perintah dari atas keputusan hakim tentu. Setelah ternyata betul dia adalah tukang sihir. Nih. Ikhwani billahimakumullah. Maka berhati-hatilah kita dengan itu semuanya. Hukuman bagi penyihir adalah dibunuh. Sebab sihir itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatinya. Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yang sering kita kaji di awal-awal tentang 7 hal yang membinasakan, yaitu di antaranya adalah sihir. Maka seorang hamba mestinya bertakwa kepada Rabb-nya dan tidak memasuk wilayah yang membuatnya merugi dunia akhirat. Telah sampai kabar dari Nabi bahwa hukuman bagi penyihir adalah dipancung dengan pedang. Namun yang benar adalah pernyataan sahabat Jundub, yaitu dibunuh. Pertanyaannya adalah banyak kejadian-kejadian yang kita itu kadang membelalakan mata di luar nalar, di luar logika. Jangankan hari ini bapak-bapak ibu-ibu, kelak menjelang hari kiamat, Allah mengutus seorang makhluknya yang namanya Dajjal. Wah, itu hebat sekali. Ngedap-ngedapi daerah kering langsung nunjuk langit hujan. Daerah subur langit kering. Bahkan ada pemuda dibunuh lalu dia dibangunkan dengan dilompati, bangun. Itu kehebatan seperti itu. Dalam tanda kutip, kalau orang-orang beriman pada waktu itu tidak tahu atau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak jarang yang akan menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Karena perbuatan fi'liyah atau perbuatan rububiyah, pekerjaan Allah seakan-akan terjadi pada Dajjal. Menghidupkan iso, mematikan iso, turun hujan. Sini kering. Bisa atas izin Allah tentunya. Yang itu semua digunakan oleh Allah Subhanahu untuk fitnah manusia di akhir zaman. Apakah tetap mereka akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau akan mereka beriman pada Dajjal? Maka berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala tentang Dajjal. Di antaranya dengan di akhir tahiyat akhir kita diajarkan untuk berlindung Masihid Dajjal, atau Rasulullah mengatakan tentang bagaimana faedah awal surat Al-Kahfi, yang saya yakin bapak-bapak ibu semuanya telah hafal semuanya. Sehingga karena fenomena keajaiban dalam tanda kutip keajaiban di tengah masyarakat banyak, maka selayaknya kita memahami berbagai hal yang terjadi. Di antara adalah apa yang disebut dengan mukjizat. Adapun mukjizat adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi atau rasulnya sebagai bentuk untuk menguatkan nilai-nilai dakwahnya, dakwah Rasulullah, dakwah para nabi dan para rasul. Sebagaimana kita ketahui di dalam lintasan sejarah, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Allah memberikan pada Nabi Musa adalah mukjizat dalam berupa tongkat. Tetapi sekali lagi, mukjizat kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah dan mukjizat kepada Rasulullah itu berbeda. Saya lupa sudah saya sampaikan di sini atau belum. Kalau mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah, itu mukjizat itu selesai dan tanda kutip seiring dengan wafatnya para nabi dan para rasul. Allah alam, tongkatnya Nabi Musa ya selesai sebagai mukjizat tatkala Nabi Musa wafat. Umpama istri saya itu dicolin ya tetap lontang tetap tongkatnya. Dan seperti itu ya. Termasuk mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam yang bisa
membangunkan, menghidupkan orang mati dan menyembuhkan berbagai penyakit ya atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya selesai seiring dengan diangkatnya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi berbeda dengan mukjizat Rasulullah Muhammad SAW Al-Qur'an. Ya. Maka Al-Qur'an itu akan selamanya abadi menjadi mukjizat. Zaman dulu, zaman Rasulullah yang menjadi mukjizat Rasulullah, zaman sekarang pun tetap Al-Qur'an menjadi mukjizat. Sesuatu yang memang menjadi bukti nubuah, bukti kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Berapa banyak, mohon maaf, berapa banyak para ahli, para ilmuwan yang mengetahui bisa membuka mukjizat yang ada dalam Al-Quran sehingga menyebabkan hidayah datang padanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim ayatina fil afaq. Sungguh telah akan aku tampakkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami di seluruh jagat raya ini. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga akan jelaslah bahwa Allah itulah yang hak. Banyak para ilmuwan, banyak para ahli-ahli yang menemukan kebenaran Islam di balik ilmu mereka, karena bersesuaian dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Yang Allah alam, yang pada waktu itu tentunya para manusia belum bisa mencapai pada titik-titik hal-hal tersebut ketika berkenaan dengan mukjizat-mukjizat ayat-ayat kauniyah. Karena itulah ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang disebar oleh Allah Subhanahu wa taala di jagat yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Itu mukjizat. Yang kedua, kita juga mengenal apa itu karomah. Ya, karomah. Di dalam salah satu definisinya disebutkan adalah karomah adalah dalam buku yang ditulis oleh Abdus Salam As-Sukri mendefinisikan karomah adalah sesuatu yang berada di luar kewajaran, di luar apa ya? Cara ya dikatakan di luar nalar, ngedapi-dapi. Ya, di luar nalar yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang benar-benar soleh. Saya pribadi sebenarnya tidak begitu sepakat dengan definisi ini. Tidak sepakatnya dengan kata-kata benar-benar soleh itu. Ya, memang Allah itu berkehendak siapapun, bahwa itu soleh, bahwa kurang soleh, kalau Allah menghendaki itu karomah. Ya. Makanya dalam salah satu buku itu dikatakan karomah yang terjadi pada periode sahabat Rasulullah yang notabene adalah orang-orang yang lebih jauh lebih soleh daripada generasi setelahnya, itu generasi tabi'in, itu lebih sedikit yang terjadi karomah dibanding generasi para tabi'in. Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa generasi tabi'in itu lebih soleh daripada generasi sahabat? Tentu tidak. Tentunya karomah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas karomah itu adalah sesuatu kelebihan di luar adat, di luar kebiasaan, di luar iradah, di luar kebiasaan Allah, di luar kebiasaan ini, yang mana itu diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk memperkuat dia. Dan karomah itu bapak-bapak ibu-ibu tidak bisa digunakan sewaktu-waktu. Rumah saya untuk karomah, wah aku ingin untuk karomah apa? Bisa apa jenenge mencolok, apa banget iki? Saya ini coba. Geblak tenan ya. Biasanya karomah itu akan diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya tatkala dalam keadaan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan lebih dekatnya seseorang kepada Allah dibanding dengan yang dapat karomah. Paham ya sebelah maksud? Orang yang mendapatkan karomah ya, itu tidak bisa dikatakan dia lebih mulia di hadapan Allah dibanding orang yang tidak dapat karomah. Itu yang saya maksud. Panjang pernah membaca dalam sirahnya Abu Bakar ada karomah yang banyak. Rumah aku mau coba berkali-kali banyak buku tentang Abu Bakar As-Siddiq kok tidak begitu banyak karomah toh. Ya.
Sementara para ulama sepakat manusia termulia setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sepakat itu para ulama. Sepakat. Seandainya Allah itu masih membuka pintu kenabian, maka setelah Rasulullah wafat itu nabinya tapi tidak ada nabi dan rasul setelah. Jadi para ulama sepakat orang manusia yang paling mulia adalah para nabi dan para rasul. Di antara para nabi dan para rasul yang mulia adalah para nabi dan rasul yang tergabung dalam ulul azmi. Di antara ulul azmi yang termulia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Setelah para nabi dan para rasul, yang paling mulia adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Umat Rasulullah itu lebih mulia dibanding umatnya nabi-nabi yang lain. Sahabat-sahabat Rasulullah lebih mulia dibanding sahabat-sahabat para nabi dan rasul yang lain. Para sahabat Rasulullah lebih mulia dibanding Khawariyun, teman-teman setianya Nabi Isa alaihissalam. Dan di antara para sahabat Rasulullah yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin. Dan di antara Khulafaur Rasyidin yang paling mulia di hadapan Allah para ulama semua adalah Abu Bakar. Entah dengan demikian, Allah alam, apa saya kurang membaca beberapa buku tentang biografi ya, tentang sirahnya Abu Bakar As-Siddiq, kok tidak begitu banyak. Abu Bakar ada karomah, beda dengan Umar, itu masih ada dua karomah. Ketika Umar bin Khattab itu khutbah di masjid, tiba-tiba Umar itu berkata, wahai syariah, ke gunung, lari ke gunung. Ya, ternyata Umar itu ditampakkan oleh Allah pasukan yang dikirim sedang terjepit. Lalu Umar perintah kepada syariah tadi untuk lari ke gunung. Ya. Sementara syariah yang dikirim itu jauh sekali. Ya, Umar yang itulah kalau Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak terjadi setiap saat pada diri Umar bin Khattab. Termasuk Allah alam, mungkin pernah saya kisahkan di sini bagaimana Umar bin Khattab berkirim surat kepada Sungai Nil. Pernah ya? Jadi pada waktu itu gubernur Mesir adalah Amr bin As. Ya. Ketika Amr bin As itu masuk di Mesir, ya, di sana itu ada satu kebiasaan penduduk adalah memberikan tumbal kepada Sungai Nil. Ya, ternyata tumbal itu ya ora kono ya teng kene, kono ya ono Pak ya. Ya padha gadis sih. Ya, tumbal pada Sungai Nil. Ya. Dengan suatu keyakinan masyarakat di tepi sana sungai itu, kalau tidak diberi tumbal, Sungai Nil ini akan surut, airnya habis, kering. Ya, dan itu telah terjadi bertahun-tahun. Maka tatkala Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As sebagai gubernur Mesir, maka Amr bin As melarang peristiwa itu. Ya. Dan kering. Orang duwe tumbal, sungainya surut. Balah, terus gitu. Berarti benar ya, kok saya bener sih. Ya. Itu pokalnya tentu ada pokal tangan-tangan yang invisible hand, ya, tangan yang tidak terlihat yang ikut cawe-cawe. Maka Amr bin As berkirim surat kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, di negeri Mesir terjadi suatu kebiasaan seperti ini. Ketika aku tiba melarangnya. Namun kenyataannya Sungai Nil surut, ya, surut. Bahkan mungkin habis kering. Ya. Terus saya harus bersikap bagaimana? Ya. Maka Umar menulis suratnya dua. Yang satu dia tulis kepada Sungai Nil, ila nahrin Nil, kepada Sungai Nil. Yang isinya apa? Wahai Sungai Nil, kamu itu makhluk Allah. Kamu mengalir atas perintah Allah, maka mengalirlah. Kalau kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, rasa mengalir ora apa-apa wis. Lalu surat itu diberikan kepada Amr bin As untuk dikirimkan kepada Sungai Nil. Ya, nyari untuk surat ke Umar. Betul bapak-bapak, ibu-ibu ya, betul. Sungai itu diberikan kepada Sungai Nil, ya. Buat diwaca boreng nyatane suwe milih kok. Silakan baca
dalam sejarah-sejarah Umar bin Khattab itu tertulis. Termasuk di antara yang saya baca itu adalah di dalam kitab susunan Ibnu Katsir ya, yaitu tentang Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, di sana tertulis dengan jelas riwayat tentang Umar berkirim surat kepada Sungai Nil. Itu tanda itu seorang mukmin. Ketika seorang hamba betul-betul mukmin, dunia ditundukkan. Dunia ditundukkan. Kita barang mati lah ya, nyatanya saya mau lebih terus milih mau. Jadi ditundukkan oleh Allah. Itulah di antara karomah yang diberikan kepada. Tetapi sekali lagi, ya, itu bukan menandakan bahwa Umar itu lebih mulia dibanding Abu Bakar, ya. Semua sepakat Abu Bakar lebih mulia. Maka sebenarnya ketika saya membaca definisi tadi diberikan pada hamba yang betul-betul soleh, tidak betul-betul yang kurang rapat sepakat aku sendiri. Ya, itulah karomah. Ya. Sementara ikhwan fillah rahimakumullah, kalau sihir, ya itu sesuatu di luar nalar. Tetapi kalau sihir itu adalah sesuatu yang memang itu ada campur tangan dari setan. Ya, di sini di dalam saya ada buku tipis ini tentang ruqyah syar'iyyah dan sebagainya. Sana ditulis beberapa perbedaan antara karomah dengan sihir. Nah, pertama, karomah datang dari Allah, sedangkan sihir dari setan. Jelas ini. Yang kedua, karomah hanya terjadi pada diri hamba Allah yang soleh, sedangkan sihir bisa terjadi pada orang munafik, fasik dan kafir. Dalam satu buku tipis yang pernah saya baca, ada dinukil satu perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, kalau kamu melihat ada orang bisa terbang, ya, maupun burung tanpa sayap tentunya, dan orang bisa berjalan di atas air, ya, maka jangan kaget, selidiki dulu dia hidupnya antara kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Selidiki dulu. Ya. Kalau ternyata kamu selidiki setiap hari ternyata hidupnya itu adalah sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah, maka itu adalah boleh jadi karomah. Tapi lagi-lagi sekali lagi, karomah itu tidak bisa digunakan sewaktu-waktu. Wah, aku pengen, wah budruk ini metu ya, saya ora iso, tidak bisa. Itu diberikan oleh Allah kepada di dalam satu ketika masih dulu saya ada buku tentang kesaksian para mujahidin ketika masih terjadi perang antara mujahidin Afghanistan dengan Uni Soviet pada waktu itu ya. Dalam satu kisah terjadi pasukan kaum mujahidin itu terjebak oleh pasukan Uni Soviet, dikepung dalam satu bukit, medun mati. Ya, beberapa pasukan mujahidin terjebak dalam suatu pegunungan yang tidak ada pertolongan dari yang lain, bawah semua pasukan Uni Soviet pada waktu itu. Tunggu medun mati, mandul aja mati. Ternyata takdir Allah menentukan lain. Ya. Secara logika, kalau di situ berhari-hari, berbulan-bulan tidak ada bantuan makanan, mesti mati kan? Tapi Allah alam, ternyata di dalam kisah tersebut dikisahkan Allah menumbuhkan pohon apa nih? Sing empuk enaknya apa nih? Kok bukan kurma? Semacam itu, ya semacam itu. Sing warnanya coklat, ada yang hijau, sing kecil itu loh ya, yang anggur. Pohon buah anggur. Ya. Dan ada kambing yang bisa diperas susunya. Ya. Jadi para mujahidin yang terjebak pada waktu itu akhirnya Allah berikan kehidupan dan tanda kutip lewat buah anggur dan susu kambing. Terus hidup. Ya. Akhirnya pada waktu akhir teman gue kok jadi sorip lah kayak Allah menumbuhkan untuk kami pohon kurma, pohon anggur tadi. Ternyata sudah tidak ada lagi, artinya tidak berbuah lagi, dan berbuah lagi. Wes cukup dan sebagainya. Makanya tadi kan kami katakan, biasanya kalau itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang memang benar-benar dalam kondisi tidak ada pertolongan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, saya juga ada satu kisah, cuma saya mencari buku belum ketemu kisah itu. Cuma saya ada satu kisah dari beberapa teman yang mengisahkan Allah alam
Padahal kisahnya pada suatu saat Hamka itu pintunya itu terkunci, Allah alam. Ya. Lalu Allah memberikan kemuliaan pada beliau tanpa ada kuncinya, beliau bisa membuka. Dia bisa pindah. Sesuai nyoba orang nganggo kunci, ya ora iso tenan. Aja jenengan coba-coba. Bisa untuk karma ora ya terjebak tenan. Ya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kemudian kalau sihir itu ketiga, karomah tidak bisa dipelajari atau diajarkan kepada orang lain, sedangkan sihir bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Ya. Karomah itu betul-betul memang campur tangan Allah. Ya. Kowe duwe amalan apa? Aku duwe amalan ben-bengi maca ayat kursi. Iku lho sak mene. Lalu Allah beri karomah padaku. Ya. Oh, aku tak melu-melu. Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu bisa. Ya. Maka sekali lagi itulah karomah. Ya. Sedangkan sihir itu bisa dipelajari, bisa diturunkan, bisa. Ya. Bahkan debet duwe seperti ini, turunkan nang putune bisa. Bahkan mungkin bisa diberikan pada murid-muridnya ataupun yang lain. Ya. Maka ikhwan fillah di dalam melihat fenomena di masyarakat, maka kita harus jeli apakah itu sihir atau itu karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berpeganglah pada nasihat apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, kalau kamu bisa melihat seseorang bisa terbang tanpa sayap, bisa berjalan di atas air, maka jangan kaget. Selidiki dulu kehidupan dia, apakah bersesuaian dengan Quran dan Sunnah. Wah, ini juga itu doa, Pak. Gawanane terus pemubeng terus, Pak. Meskipun demikian. Meskipun demikian, ya. Kita tidak memandang innallaha la yanzuru ila ajsamikum, itu jasad-jasadnya. Itu demikian. Apalagi kalau diikuti dengan suatu ritual yang itu bertentangan dengan Allah dan Rasulullah. Ya. Jin itu mempunyai memegang falsafahnya orang Amerika. Tidak ada makan siang yang gratis. Ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Pasti punya tukang. Semakin seorang itu ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan semakin banyak mendapatkan bantuan dari jin, ya, dari jin dan sebagainya. Ya, semakin ingkar pada Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam, Bapak Ibu hormati, ada satu kisah yang saya dengar, ya, yang terjadi tidak jauh, ya pokoknya di kota-kota kita, yang kan tidak perlu menyebut. Ada seorang yang mempunyai waktu masjid. Ternyata ketika yang waktu masjid tadi wafat, itu salah satu pojok rumahnya itu baunya pesing sekali. Setelah dibuka ternyata di situ penuh dengan tumpuan Al-Qur'an, dan Allah alam setiap kali mendapatkan Al-Qur'an ternyata dikencingi. Mungkin tukanane ngono kuwi. Ya, kita lanjutkan sebentar. Karomah tidak bisa didemonstrasikan di depan publik, sedangkan sihir bisa. Wah, doan aku duwe karomah. Apa? Tangan tak obong ora obong tenan. Ya. Karomah tidak bisa diulang-ulang, sedangkan sihir bisa, tadi yang sedikit kami sampaikan. Itu hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di saat tidak ada pertolongan, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karomah tidak bisa diprediksi kedatangannya, sedangkan sihir dapat diprediksi. Ya. Kedelapan, karomah tidak bisa diwariskan kepada keluarga dan ahli warisnya, sedangkan sihir bisa diwariskan. Ada lo. Biasanya boh neng cucune biasanya ada. Ya. Mohon maaf sekali lagi, hati-hati, mungkin ada di antara kita yang orang-orang mengatakan apa namanya si caci ngerti kita. Betul ngerti indigo. Allah alam, mungkin ditelusur buka-buka ono, mungkin ono bae sing ya. Terus jadi dia
itu akan nemplok ke keturunan seterusnya. Karamah tidak bisa diperjualbelikan, sedangkan sihir bisa. Pengen tebas sihir, ada yang jual. Ikhwan bin rahimakumullah, itulah sihir. Jadi sekali lagi titik tangkapnya, sihir itu adalah dosa besar. Yang kedua, pelaku sihir adalah kufur atau kafir. Hukumnya adalah dibunuh. Hukumnya dibunuh. Tidak ada yang lain. Dan sihir itu adalah nyata, sebagaimana banyak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita harus mendidik pada keluarga kita, anak-anak kita, ketika terjadi keanehan-keanehan, terjadi ke hal-hal di luar kewajaran, di luar logika, maka kita harus memberikan pada anak-anak kita, keluarga kita, apakah itu karamah dari Allah, apakah itu sihir ataupun itu yang lain-lain. Mestinya kita ketahui. Meskipun siapapun dia, apapun dia, tetap harus kita ajarkan pada mereka mana yang benar dan mana yang salah. Demikian sedikit yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.